dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Syiar Sahur NTV. Masih bersama saya Muhammad Irsal dan saat ini sambil menemani Anda bersantap sahur, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Ustadz Teguh Othman. Kita akan bahas terkait dengan bencana. Ustadz, ini merupakan azab, peringatan atau cobaan, karena Allah selalu ngasih musibah ke setiap umat yang hidup di bumi ini begitu ya, berupa bencana begitu. Kita akan kupas ini merupakan azab, terus peringatan atau cobaan, Ustadz. Sebelum kita sapa para pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa NTV di mana saja Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita masih istiqomah menjalankan ibadah yang berupa puasa di bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang bencana ataupun musibah yang setiap manusia pernah merasakannya, walaupun berbeda-beda. Ada yang diberikan ujiannya berupa kehilangan keluarga, ada seperti kebakaran, gempa, bahkan tsunami yang pernah dialami oleh negara kita. Namun menyikapi ini, apakah setiap musibah bencana yang Allah turunkan kepada manusia itu adalah azab dari Allah? Tentu dalam hal ini kita harus memandang ada beberapa sisi. Yang pertama, setiap musibah yang Allah turunkan, apakah itu bencana, apakah itu gempa bumi, apapun bentuknya dari musibah tersebut, bisa jadi yang pertama itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Apakah kamu mengira akan mudah masuk ke dalam surga sebelum kami datangkan cobaan sebagaimana umat-umat terdahulu kami coba mereka dengan apa? Massathumul ba'sa, sedikit cobaan. Ini baru tingkatan awal, ba'sa. Wad-dharra, kemudian kami kasih sedikit kesulitan. Dharra artinya darurat bagi diri, ya. Wazulzilu, dan goncangan di dalam hidup. Bagaimana cara kita menandakan ba'sa itu? Seperti maaf-maaf, ada orang yang diuji oleh Allah, misal maaf kita lagi belajar istiqomah untuk sholat, kadang-kadang sholatnya juga masih bolong-bolong. Nah, ketika dia belum istiqomah tentang ini, maka Allah akan coba terus dengan itu sampai dia naik kelas. Ini contoh kecil. Ketika dia sudah naik kelas, maka Allah coba lagi dengan yang lebih sulit. Ketika dia sudah mampu istiqomah di dalam sholatnya, maka Allah kasih dia maaf seperti sakit, sehingga kesulitan dia beribadah. Nah, ketika Allah berikan dia sakit, darurat pada dirinya, apakah dia masih mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika dia masih sholat, kebanyakan orang sakit ini jadi nggak sholat. Padahal perintah sholat nggak bisa ditinggalkan. Tetapi ketika dia diberikan musibah berupa sakit, tapi dia tetap istiqomah di dalam sholatnya, maka Allah kasih lagi naik tingkatan, yaitu berupa wazulzilu, goncangan di dalam hidup. Maka untuk apa ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya para nabi, Rasulullah dan para pengikutnya sampai bertanya, mata nasrullah, sampai kapan nih datang pertolongan Allah? Mata nasrullah, sampai kapan datang pertolongan? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka yang pertama berbentuk sebagai ujian, ya, karena segala sesuatu itu harus diuji. Jangan engkau katakan engkau beriman sebelum engkau diuji, ya. Kemudian yang kedua, ada berupa seperti peringatan. Peringatan bagi mereka yang kadang-kadang
imannya naik, kadang-kadang imannya turun, ya. Hari ini masih kuat imannya, sholatnya masih bagus, tiba-tiba udah nggak sholat, ya. Hari ini benar, besok kurang benar, bahkan bisa jadi salah. Nah, maka Allah tegur, ya. Zaharal fasad, udah tampak kerusakan, ya. Fil barri wal bahr, baik di darat maupun di laut. Itu karena apa? Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Karena sebab tangan manusia itu sendiri, sehingga kita merasakan yang disebut bencana alam seperti banjir. Ini ulah tangan manusia itu sendiri. Hutan ditebang sesuka hati tanpa ada perhitungan, ya. Kemudian buang sampah sembarangan, gorong-gorong yang seharusnya menjadi tempat aliran air jadi tersumbat, sehingga yang mereka hidupnya benar jadi terimbas juga dengan perbuatan orang-orang yang nggak benar. Ini Allah biarkan. Tujuannya apa? Agar mereka mengambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan dan kembali kepada kami. Giliran itu sudah dihadapi oleh manusia, manusia bersuuzon sama Allah. Ya Allah, kenapa ini nggak selesai-selesai? Ya Allah, kenapa ini tertimpa kepada saya melulu begitu? Nah, ini yang harus kita ubah mindsetnya. Bagaimana manusia bisa berhusnuzon kepada Allah ketika dia ketimpa musibah, Ustadz. Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa Siar Sahur akan kembali sesaat lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada cobaan yang Allah berikan sesuai dengan batas kemampuan kita. Saya punya masalah, ketika masalah saya ini ditaruh kepada antum, belum tentu antum bisa memikulnya. Begitu juga sebaliknya. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Ustadz Teguh Othman. Ustadz, bagaimana cara kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita secara terus-menerus bertubi-tubi kena musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, saya ingat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya baca kitabnya, apa kata beliau? Fa idza ja'atil balaya, jika seorang hamba didatangkan musibah, cobaan, wa anta thabit, dan engkau tetap dengan pendirianmu, fa anta muhib, berarti engkau benar-benar cinta. Jadi seseorang yang datang cobaan dan dia tetap teguh dengan pendirian, itulah yang disebut cinta. Coba kita perhatikan Rasulullah SAW, titelnya Habibullah, kekasih Allah. Apakah mudah perjuangan Rasulullah? Bertubi-tubi ujian silih berganti datang. Sampai dilempari sama kontoran onta, dilempari batu sampai berdarah, patah giginya 2, ya, sampai bisa menahan lapar 3 hari 3 malam ketika peristiwa perang Khandak. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa. Dan lihat para nabi yang lain. Apakah semua para nabi hidupnya enak? Para kekasih Allah tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Yang namanya cinta bukan menerima kebahagiaan saja. Yang namanya cinta adalah orang yang berani berjuang dan berkorban untuk orang yang dia cintai. Apalagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kamu berkata kamu beriman, maka jalani ujian ini dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut cinta. Oke, Ustadz, kalau mereka-mereka yang masih suuzon kepada Allah, apakah mereka belum meyakini bahwa segala musibah yang diberikan oleh umatnya kepada Allah itu masih di batas kemampuan manusia itu sendiri, sehingga tak pantas manusia
bersuuzon kepada Allah bahwa tidak ada jalan keluarnya begitu Ustaz? Baik, yang butuh kita pahami, Allah akan menjadikan segala sesuatunya itu sesuai sakwasangka hambanya. Kalau hambanya husnudzan billah min husnil ibadah. Ibadah terbaik itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia berburuk sangka, maka keburukan itu yang terus terulang-ulang dalam hidupnya. Sial banget nih hidup saya. Kenapa begini sih? Jadi eluh-eluh kesahnya dia itu terus terjadi. Bahkan kalau kita ngelihat teman itu kadang-kadang kalau duduk ketemu nggak pernah senang. Kenapa lu murung aja? Susah banget ini. Akhirnya ujung-ujung pinjam duit dong. Pinjam 100 dong. Nah, akhirnya gini. Padahal dikatakan ya keceriaan orang beriman itu terlihat dari wajahnya dan kesedihannya tersimpan di dalam hatinya. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan orang beriman itu tampak dari wajahnya. Artinya apa? Pelajaran terpenting, kalaupun kita banyak masalah, banyak musibah, jangan tampakkan terhadap orang lain. Karena orang lain belum tentu memahami masalah kita. Ya, tampakkan kita senang seolah-olah kita tidak punya masalah. Itulah orang beriman. Bukan tampakkan wajah langsung merenung. Ini sehari 2 hari aja berteman orang. Akhirnya besok, dia lagi. Orang akan menjauh. Kenapa? Yang ditampakkan wajah susah. Yang ditampakkan wajah keluh kesah. Allah pun tak suka. Jangankan Allah, kita pun tak suka. Ya, coba tampakkan kebahagiaan. Palingan kalau ada sahabat karib yang bisa dicurhati permasalahan, yang bisa mengerti dan memahami, ya tanyakan kepada ahlinya yang bisa memberikan solusi dan pemahaman yang lebih berarti. Jadi, orang yang berburuk sangka, maka keburukan itu akan terus mengikutinya. Karena Allah akan jadikan sebagaimana sakwasangkanya kepada Tuhannya. Baik, kalau manusia boleh menilai apakah ada tahapan atau runutan atau tingkatan ketika Allah mencoba memberikan musibah kepada manusia begitu. Kita bisa menelisik Ustadz, apakah ini cobaan yang termasuk ringan, sedang atau cobaan yang berat. Karena seringkali manusia, cobaanmu ya Allah berat sekali gitu, padahal masih bisa dipikulnya oleh manusia itu Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada cobaan yang Allah berikan sesuai dengan batas kemampuan kita. Saya punya masalah, ketika masalah saya ini ditaruh kepada antum, belum tentu antum bisa memikulnya. Begitu juga sebaliknya. Allah sudah tahu takaran kita. Cuman kok ada orang bilang, ya Allah kenapa berat banget. Lagi-lagi Allah berfirman, hampir mirip ayatnya tetapi berbeda makna. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan mudah masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum tampak jelas kesungguhanmu, jihadmu melawan hawa nafsumu, jihadmu melawan sifat buruk yang ada pada dirimu. Karena ini adalah jihad akbar, jihad yang terbesar adalah melawan diri sendiri. Wa ya'lamas sabirin, belum tampak kesabaranmu dalam menjalani setiap ujian yang Allah berikan. Ya. Kalau di ayat yang pertama tadi yang saya baca, itu akan ketingkatannya sudah jelas. Ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Tingkatan yang ringan dulu, kemudian yang sedang, kemudian wa zulzilu, goncangan di dalam hidup. Sampai kita berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Tetapi diingatkan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat bagi mereka yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, kalau orang beriman begitu ya, terus beribadah dengan taat kepada Allah dengan ganjaran pahala, kenapa orang-orang yang beriman saja yang dikasih cobaan? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Syiar Sahur akan kembali sesaat lagi. Kalau kita nih ngaku orang beriman, ketika diberikan sesuatu yang sudah mencegah kita untuk dekat kepada Allah, maka minta. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Ustadz Tauku Othman. Ustadz, ini kenapa orang-orang yang beriman saja yang
diuji oleh Allah ketika tadi Ustadz bilang akan aku uji keimananmu untuk mendapatkan apa yang aku berikan kepada kamu, begitu ya? Iya. Jadi kalau ujian itu ya bagi mereka yang sekolah. Bagi yang nggak sekolah, bukan ujian namanya. Dia akan terus menerima pedihnya kebodohan ketika dia tidak sekolah. Kita kasih tamsilan contoh seperti ini. Ada kelapa muda atau kelapa tua pun boleh. Naik kita ke atas, jatuhin tuh. Dari atas dijatuhin. Pum, jatuh ke bawah. Udah itu diambil, diparut lagi, dibuka. Ya, wow, menyakitkan itu kalau manusia kan. Serap dibuka. Kemudian apa lagi? Udah jadi itu dibelah. Kalau kelapa muda airnya diambil. Kemudian tapi bermanfaat airnya. Nah, kalau kelapa tua begitu juga. Dibelah, habis itu diparut, diambil santannya. Nah, begitulah orang-orang yang beriman. Begitu juga seperti emas. Dibakar agar dilihat kemurnian emasnya itu apakah sudah capai target daripada ketika hasil pembakaran emas tersebut. Maka kemurnian orang beriman, jangan dulu engkau katakan engkau beriman sebelum diuji oleh Allah. Dan ujian itu adalah tanda cinta dari Allah. Ya. Baru engkau dikatakan cinta ketika engkau bertahan. Kalau engkau tak bertahan, berarti cintamu gagal. Oleh karena itu, ketika orang beriman diuji, contoh seperti Nabi, kita bisa sama-sama tahu, ya, ada seorang Nabi yang diuji dengan penyakit dan doanya termaktub di dalam Al-Quran, ya, Rabb anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalau bahasa kita, ini penyakit saya ini udah menghalangi saya untuk sujud kepada Engkau, ya Allah. Maka doa Nabi Ayub ini diabadikan di dalam Al-Quran. Seketika itu Allah kabulkan permintaannya. Berarti pelajaran bagi kita, kalau kita nih ngaku orang beriman, ketika diberikan sesuatu yang sudah mencegah kita untuk dekat kepada Allah, maka minta, ya Allah, ini kira-kira ini rintangan ini sudah mengganggu saya untuk dekat kepadamu, ya Allah. Tidak ada yang lain yang lebih sayang kepada saya kecuali Engkau, ya Allah. Itu seketika itu akan datang pertolongan Allah dan Allah akan kabulkan doa kita. Contoh misalnya, ya Allah, saya kalau banyak rezeki ini, saya mau mengumrahkan orang tua saya. Itu cepat datang. Cepat dikabulkan oleh Allah. Karena ada sesuatu hal yang membuat kita terikat dengan Allah. Ya Allah, kalau saya ada rezeki, saya mau bangun masjid. Cuman jangan lupa, ketika udah ada rezeki, lupa sama janji ini, mudah bagi Allah untuk ngambilnya kembali. Seperti itu. Ujian itu. Nabi Ayub yang diberikan sakit yang amat luar biasa, tetapi lihat, dari buah kesabaran beliau, Allah lipat gandakan anaknya, Allah lipat gandakan kekayaannya. Tetapi tidak berkurang keimanannya. Ini luar biasa. Kalau cobaan ataupun yang diberikan kepada orang yang, maaf, lagi dikuasai, terganggu keimanannya dengan kemarahannya, kita bisa lihat contoh Nabi Yunus. Mengalami 3 kegelapan, dia tinggalkan umatnya, 33 tahun berdakwah, cuma 2 orang pengikut. Kesel nggak? Udah 33 tahun saya berdakwah, cuma 2 orang pengikut. Mana yang lain? Sehingga ditinggalkanlah umatnya begitu saja dengan kemarahannya. Tapi apakah Nabi Yunus mengira nggak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dipersulit, diberikan ujian. Ujian sebagai apa? Agar dia sadar. 3 kegelapan. Yang pertama, dia naik pergi dalam keadaan malam hari. Kemudian naik kayak perahu begitu, ya. Tiba-tiba terombang-ambing juga itu, ya. Kegelapan pertama nih, ya. Terombang-ambing, akhirnya diundi. Siapa ini harus dikurangi nih? Kalau nggak tenggelam kita nih. Undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Terombang-ambing di laut. Akhirnya mengalami 2 kegelapan di laut. Terombang-ambing dalam kegelapan. Akhirnya datang ikan paus memakan Nabi Yunus. Bukan memakan, berada di dalam perut Nabi Yunus. Lihat musibah yang dialami oleh Nabi Yunus. Setelah itu barulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya, lalu membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba lihat doanya. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka,
Maha suci Engkau ya Allah dengan segala macam rencanamu. Maafkan aku ya Allah sudah mulai berburuk sangka kepadamu. Ya. Inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengakui sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri. Kenapa? Karena meninggalkan umat, meninggalkan tugas yang sebelumnya diperintahkan oleh Allah belum tuntas, tapi dia tinggalkan umatnya dengan kemarahan. Allah tak suka. Maka Allah berikan itu sebagai bentuk teguran agar kembali. Maka orang yang beriman bermaksiat kepada Allah, ya, ketika ditegur sama Allah dia kembali, maka Allah akan jauh lebih cinta. Baik, jadi adil begitu ya, ketika mereka berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah diuji juga, dan mereka yang lalai juga diuji juga. Agar begitu kembali. Ya. Agar kembali. Terus tadi Ustadz menyinggung soal maksiat dan lain sebagainya. Itu kita sebelumnya sudah bahas peringatan, cobaan. Nah, kalau azab berlaku untuk siapa Ustadz? Bagi mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka yang mendustai ayat-ayat Allah, sama sekali tidak beriman, maka ini azabnya sudah jelas sekali ya. Walau anna ahlal qura, andai kata semua penduduk muka bumi sebuah negara, ya, amanu wattaqau, dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna barakatim minas sama'i wal ard, dibukakan semua pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Cuman walakin kadzabu, tetapi mereka dusta. Makanya Allah azab mereka dengan apa yang sudah mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah peringatan bagi kita, namanya hidup, ya, kita masih punya kesempatan yang sama. Orang beriman bisa tersungkur, tetapi orang yang tadinya dianggap ahli neraka bisa menjadi ahli surga. Kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu para pemirsa, kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita, pahami terus ilmu untuk meningkatkan iman, agar ketika datang musibah yang Allah berikan berupa apapun saja itu, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira bagi mereka yang bersabar. Sabar bukan berarti pasif, tapi aktif mencari solusi dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan dari Ustadz Tauku Othman itu mengakhiri pertemuan kita. Ustadz, kita bertemu di lain kesempatan, semoga ada umur panjang dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, Syiar Sahur harus saya akhiri. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.